Oke, eh, selamat siang ya. Bertemu lagi dengan saya dalam channel MBW. Itu kita akan belajar apa yang namanya berhubungan dengan mata kuliah akuntansi. Mana bagian-bagian dari akuntansi itu kan banyak. Ada yang namanya perpajakan, ada yang namanya audit, ada yang namanya akuntansi keuangan, ada manajemen keuangan, ada akuntansi biaya, atau misalnya akuntansi manajemen. Banyak hal-hal yang dapat kita pelajari kalau kita belajar atau kuliah di bagian akuntansi. Pada saat ini, saya akan mencoba menjelaskan gitu ya terkait dengan audit, di mana audit ini adalah salah satu eh, pekerjaan yang kebanyakan lulusannya adalah dari akuntansi ya, di mana nanti kita akan melihat bagaimana sih audit itu bekerja gitu ya. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut apa itu audit, nah, maka kita akan melihat apa itu dasar-dasar dari auditing ya. Kemudian bagaimana sejarahnya dan apa saja basic dasar dalam kita mengerjakan proses audit. Oke, kita lihat yang pertama ya, arti dari audit. Asal-usul audit dapat ditelusuri kembali pada abad ke-18 ketika praktik produksi skala besar dikembangkan sebagai hasil dari revolusi industri. Jadi kalau kita lihat ya, ketika revolusi industri terjadi pada abad ke-18, di mana itu tercipta yang namanya mesin-mesin produksi sehingga menghasilkan produk yang banyak ya, sehingga membuat perusahaan membutuhkan yang namanya laporan keuangan. Setelah laporan keuangan dibuat, maka butuh juga yang namanya eh, apa namanya penilaian apakah laporan keuangan tersebut layak atau tidak. Di mana ya dari waktu ke waktu ya namanya pelaporan itu kan biasanya harus valid ya atau sesuai dengan fakta di lapangan. Nah, kemudian kita lihat juga ya, ditemukan bahwa beberapa sistem pemeriksaan dan pemeriksaan balik diterapkan untuk tujuan memelihara akun publik, melainkan akun lembaga publik sejak zaman Mesir kuno, Yunani, dan Romawi. Nah, di sini juga kita lihat bahwa sebelum abad ke-18, di zaman-zaman kuno itu juga ada ya lembaga-lembaga yang melakukan audit, walaupun namanya bukan audit ya, tapi mereka biasanya itu adalah menggunakan atau memeriksa apakah pembukuannya itu sudah benar gitu. Ada yang bagian untuk menyusun pembukuan, ada juga yang bagian memeriksa. Kenapa ini dilakukan? Karena sifat manusia itu ya dari kita diciptakan sampai dengan sekarang itu ya yang namanya keinginan atau kecurangan itu pasti selalu terjadi. Kenapa bisa terjadi kecurangan? Hal ini disebabkan oleh yang namanya keinginan atau kemauan manusia itu yang terlalu banyak ya, atau gaya hidup yang terlalu tinggi atau tuntutan hidup yang lebih tinggi atau kata anak sekarang itu lebih hedon ya. Maka perlu yang namanya kebutuhan yang tinggi. Maka kalau misalnya seorang pejabat pemerintah ataupun pejabat di perusahaan perlu dilakukan yang namanya audit, baik itu audit kepatuhan, audit yang namanya eh, audit kepatuhan, audit yang namanya berhubungan dengan operasional atau audit keuangan. Nah, kemudian kita lihat untuk di Indonesia sendiri, sejarah audit Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda pada tahun 1907 dengan memperkenalkan laporan keuangan auditing. Nah, kemudian dalam perkembangannya menjadi audit modern yang menetapkan prinsip akuntansi atau KI dengan norma audit akuntansi atau NPA pada tahun 1973 oleh Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI. Jadi kalau apa namanya kita cabang akuntansi atau induk akuntansi atau ikatan akuntansi di Indonesia kita itu namanya IAI ya nanti di mana banyak cabang-cabang yang dikelola oleh IAI. Kemudian undang-undang tersebut pertama kalinya menetapkan kualifikasi untuk seorang auditor. Jadi nanti kalau kita lihat lagi khusus untuk audit saja itu di bawah Ikatan Akuntan Publik Indonesia atau IAPI. Nanti Anda kalau berminat gitu ya di sana juga bisa mengambil yang namanya gelar CPA dengan beberapa mata kuliah yang diujikan ya untuk mengambil gelar tersebut. Di mana Anda nanti bisa menjadi seorang auditing atau auditor internal maupun eksternal. Nah, kemudian kita lihat di sini ya,
permintaan dari audit dan jasa asuransi lainnya ya. Jadi kalau kita lihat ya secara besar bahwa audit itu banyak ya bagi-bagiannya. Kemudian kita lihat di sini. Audit adalah akumulasi dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat korespondensi antara informasi dan kriteria yang ditetapkan. Kemudian audit harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen. Maksudnya di sini itu adalah kita harus memiliki gelar gitu ya. Selain gelar sarjana dari S1 akuntansi gitu ya, atau misalnya beberapa bidang lain. Kemudian juga harus ada, seperti yang saya jelaskan di awal, itu adalah sertifikat keahlian, terutama dari CPA yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, atau misalnya oleh perusahaan-perusahaan atau oleh lembaga-lembaga lain di luar negeri yang berhubungan dengan auditor. Nah, kemudian bukti adalah setiap informasi yang digunakan oleh auditor untuk menentukan apakah informasi yang diaudit dinyatakan sesuai dengan yang kriteria ditetapkan. Bukti mengambil berbagai bentuk, misalnya di sini ada data elektronik dan dokumenter tentang transaksi. Nah, maksudnya di sini, dalam kita melakukan audit yang kita lakukan itu misalnya berupa audit laporan keuangan ya. Nah, di dalam audit laporan keuangan, kita perlu yang namanya data-data yang dibutuhkan untuk membuat apakah sebuah data itu benar atau tidak gitu. Kita lihat, kita bedakan apakah transaksi yang diinput dalam laporan keuangan sama dengan data yang sesungguhnya atau transaksi yang sesungguhnya terjadi. Kita lihat, pertama itu data elektronik dan dokumenter tentang transaksi. Misalnya catatan penjualan, apakah sama dengan isi yang sudah dibuat gitu. Atau misalnya invoice-nya 1 juta, di pembukuannya tetap 1 juta, itu kan banyak juga kita lihat. Misalnya di invoice 1 juta, di pembukuannya misalnya 10 juta. Gitu. Kenapa? Misalnya salah input angka, itu juga perlu kita perhatikan gitu. Kemudian yang kedua adalah komunikasi tertulis dan elektronik dengan orang luar. Nah, kalau misalnya terjadi yang namanya eh, kerjasama, atau apa namanya perjanjian kerjasama menggunakan kontrak, ya, misalnya kita melakukan pekerjaan untuk pertanian atau membangun jembatan atau membangun jalan, nah, maka perlu yang namanya bukti-bukti tertulis atau perjanjian-perjanjian tertulis yang bisa dibuktikan sebagai eh, bahan untuk bukti audit. Nah, kemudian yang ketiga itu pengamatan oleh auditor. Jadi seorang auditor itu karena tadi yang syarat untuk menjadi auditor adalah orang kompeten dan independen, maka kita harus jeli, jeli untuk melihat yang namanya apakah di sini terjadi kesalahan atau tidak, apakah terjadi kecurangan dari atau tidak. Di mana kita mengetahuinya? Balik lagi, itu adalah dari proses kita melakukan pekerjaan ya, atau jam terbang ya. Semakin berpengalaman, maka akan mudah bagi Anda untuk menemukan kesalahan pada klien yang Anda audit. Nah, kemudian yang keempat adalah kesaksian lisan dari auditi atau klien. Nah, jadi selain dari mengumpulkan bukti secara fisik, Anda juga perlu yang namanya melakukan seksi wawancara yang ada proses audit. Kenapa? Tujuannya untuk memastikan apakah ini benar terjadi kekeliruan atau tidak. Apakah ini benar terjadi kecurangan atau tidak. Maka perlu yang namanya konfirmasi langsung atau kesaksian dari klien Anda. Nah, kemudian berikutnya hubungan antara eh, jasa asuransi, kemudian jasa atestasi dan non jasa asuransi. Ya, kita lihat di gambar ya bahwa dalam lingkaran ini Anda bisa lihat ya bahwa asuransi service, jadi audit inilah bagian dari jasa asuransi. Jadi bukan hal yang terpisah. Jadi jasa asuransi dan non asuransi itu Anda bisa lihat di gambar gitu ya, bahwa di sini Anda bisa lihat bahwa jasa asuransi itu atau jasa atestasi di sini ada audit, kemudian ada review dari laporan keuangan, kemudian ada internal control for financial statement, kemudian ada attesting service regarding information technology and other attestation service. Jadi Anda bisa lihat di sini bahwa jasa asuransi itu adalah induk dari jasa atestasi. Nah, dalam jasa atestasi ini ada namanya audit, kemudian ada review, kemudian ada pengontrolan terhadap laporan keuangan. Nah, kemudian ada lagi ya jasa uh, asuransi lainnya yang bisa Anda lihat misalnya ada berhubungan dengan manajemen perusahaan atau akuntansi manajemen atau bagaimana perusahaan berjalan untuk ke depannya gitu ya. Jadi Anda juga bisa lihat di jasa asuransi atau asuransi service. Nah, kemudian kita lihat lagi ya
untuk yang non-assurance service atau bukan jasa assurance. Di mana di sini adalah berhubungan dengan other management consulting atau misalnya accounting and bookkeeping. Kemudian ada tax service. Nah, di sini seorang klien juga ingin misalnya seorang auditornya gitu ya. Misalnya melakukan pembukuan atau accounting, melakukan pencatatan, atau misalnya menelusuri perpajakan gitu, atau melayani perpajakan, apakah pajak badan, apakah PPh karyawan, gitu, atau PPN gitu yang dibutuhkan oleh klien. Nah, jadi dalam hal ini Anda bisa lihat ya di dalam skopnya ini bahwa perbedaan mendasar antara jasa asuran dan non asuran. Di mana di dalam jasa asuran itu ada namanya audit dan review serta internal control untuk laporan keuangan. Nah, kemudian kita lihat lagi perbedaan berikutnya adalah kalau ini adalah sebelumnya itu kita lihat akan perbedaan atau hubungan antara uh, jasa assurance dan non assurance. Sedangkan perbedaan antara audit dan akuntansi adalah kita lihat ya kalau secara mendasar akuntansi adalah pencatatan, klasifikasi, dan peringkasan peristiwa ekonomi secara logis untuk tujuan memberikan informasi keuangan untuk pengambilan keputusan. Kemudian, untuk memberikan informasi yang relevan, akuntan harus memiliki pemahaman yang menyeluruh tentang prinsip dan aturan yang diberikan dasar untuk menyiapkan informasi akuntansi. Sedangkan audit itu adalah kerjanya adalah menilai apakah laporan keuangan yang dibuat oleh si akuntan tersebut benar gitu. Apakah sudah sesuai dengan standar yang berlaku. Misalnya kalau kita di Indonesia, standar laporan keuangan itu adalah menggunakan eh, standar akuntansi keuangan. Nah, nanti si auditor akan melihat kalau misalnya dia menggunakan SAK-nya syariah gitu karena bisnisnya berbasis syariah, misalnya perbankan syariah gitu ya. Nah, maka di sini kita akan lihat bahwa dia rujukannya adalah menggunakan SAK syariah. Jadi kan banyak ya. Kalau di jenis bisnis atau bisnis-bisnis yang ada di Indonesia ini kan ada yang UMKM, berarti menggunakan SAK-nya UMKM. Atau misalnya menggunakan jasa SAK biasa gitu. Atau SAK etap, misalnya untuk yang tidak go public gitu. Atau misalnya SAK yang berhubungan dengan syariah. Jadi banyak ya macam-macam uh, SAK yang digunakan di Indonesia. Maka di sini bisa kita lihat rujukannya. Yang paling utama itu perbedaannya akuntansi itu seorang akuntan itu mencatat dan membuat laporan keuangan. Sedangkan si auditing atau auditor itu adalah mereview atau mencek atau menilai apakah laporan keuangan ini sudah sesuai dengan standar yang berlaku secara umum. Nah, itu ya perbedaan utamanya. Nah, kemudian kita lihat juga di sini hubungan antara auditor, klien, dan external user. Nah, kita lihat di sini. Auditor itu pasti yang namanya mereka memiliki klien. Auditor di sini itu adalah auditor apa namanya eksternal ya. Jadi kalau Anda belajar bahwa auditor itu ada dua ya, ada auditor internal, ada auditor eksternal. Auditor internal itu biasanya mereka adalah bekerja pada sebuah perusahaan. Misalnya perusahaan Indofood, perusahaan eh, gudang garam, perusahaan farmasi, misalnya itu namanya auditor internal. Sedangkan auditor eksternal itulah auditor yang bekerja pada kantor akuntan publik, yang di mana mereka memberikan jaminan atas opini laporan keuangan yang diberikan oleh kantor akuntan publik tersebut. Gitu ya, dia biasanya bersifat independen dan mereka biasanya berkarir dari bawah dulu, ya misalnya dari karyawan magang dulu, kemudian jadi junior, kemudian baru senior auditor, baru sebagai partner di KAP tersebut. Nah, kemudian kita lihat hubungan satu sama lainnya, bahwa auditor memiliki klien, di mana klien atau audit komite hire auditor. Jadi kalau misalnya seorang perusahaan atau sebuah perusahaan atau seorang membutuhkan jasa audit, maka mereka akan pergilah ke kantor akuntan publik menemui auditor. Nah, tujuannya apa? Klien ini membutuhkan opini dari audit terhadap apa? Terhadap laporan yang dibuat oleh si klien ini. Maka dalam hal ini bisa kita lihat ya bahwa klien provide financial statement to user. Nah, jadi untuk siapa dia melakukan audit laporan keuangan itu untuk kepercayaan dari eksternal user. Siapa eksternal user dalam auditor itu biasanya adalah
misalnya para investor atau yang memberi modal, atau misalnya para apa namanya pemberi keuangan atau modal gitu, atau misalnya yang kreditor, misalnya seperti bank atau pihak ketiga ya, atau yang memberikan pinjaman. Nah, itu ya siapa saja eksternal user, atau misalnya pemerintah gitu yang berhubungan dengan perpajakan misalnya. Atau misalnya berhubungan dengan masyarakat umum yang pengen tahu gimana sih laporan keuangan perusahaan ini gitu agar perusahaan tersebut bisa dipercaya lebih baik gitu ya. Misalnya seperti untuk perusahaan yang go public, mereka kan pasti akan men-share ke masyarakat umum bagaimana kondisi laporan keuangan mereka pada saat ini. Nah, kemudian Anda juga bisa lihat di sini ya perbedaan antara audit internal dan audit independen ya, atau audit yang bekerja di kantor akuntan publik. Nah, kita lihat di sini, dia kalau audit internal itu dia bekerja pada sebuah perusahaan ya. Jadi mereka bekerja di sebuah perusahaan. Kemudian sedangkan si audit yang audit independen dia bekerja pada sebuah eh, kantor akuntan publik, atau mereka mendirikan kantor akuntan sendiri gitu ya, atau dia disebut juga dengan independen profesional auditor. Kemudian dia kalau untuk audit internal mereka membutuhkan manajemen, kemudian lagi mereka improving dan complying with kestabilan ya peraturan dan prosedur. Kemudian lagi Anda bisa lihat ya beberapa kriteria antara audit internal dengan audit eksternal, di mana masing-masing memiliki perbedaan. Yang utama itu adalah yang satu di bawah kontrol perusahaan, sedangkan yang satu lagi mereka independen ya, atau berdiri sendiri dan memberikan pendapat terkait dengan hal-hal yang berhubungan di uh, kantor akuntan publik tersebut. Nah, kemudian kita lihat apa yang menjadi standar dari auditing ya. Ini kalau kita lihat secara global bahwa audit standar itu banyak ya. Nah, yang puncaknya itu kita lihat standarnya berdasarkan nama International Standard on Auditing atau ISA. Jadi di dalam prakteknya ya, kalau kita lihat di Indonesia kita menggunakan atau mengadaptasi ISA menjadi yang namanya SAP atau Professional Standard for Public Accountant, standar pedoman akuntansi publik. Nah, di mana di sini IAP ini mengambil standar dari ISA, International Standard Audit. Nah, sedangkan kalau kita lihat secara internasional ya, ISA ini memiliki badan namanya IAAISP. Kemudian mereka di sini memberikan yang namanya pelayanan ya terhadap perusahaan-perusahaan di luar Amerika atau di luar Amerika secara umum gitu ya. Jadi misalnya di Asia, di Afrika, di Eropa misalnya gitu. Ya menerapkan yang namanya ISA. Sedangkan di Amerika sendiri mereka menggunakan yang namanya ICPA. ICPA ini adalah untuk perusahaan yang private company di Amerika. Jadi badan yang mengawasi itu namanya ASB gitu ya. Di mana di sini ICPA ini adalah khusus untuk mengaudit perusahaan-perusahaan yang privat atau perusahaan pribadi di Amerika. Sedangkan untuk PCAOB itu adalah di bawah badan yang namanya memiliki badan yang namanya The Sarbanes Oxley Act. Mereka apa namanya mengontrol yang namanya perusahaan-perusahaan yang uh, sudah buku-buku publik ya. Kalau kita misalnya seperti di sini, misalnya yang sudah publish atau IPO di Bursa Efek Indonesia. Nah, itu ya kalau untuk yang PCAOB. Jadi kalau misalnya Anda pengen tahu gitu ya, kalau di Amerika itu apa sih standarnya gitu kan untuk auditnya, maka Anda bisa lihat bahwa untuk standar Amerika mereka menggunakan yang namanya ICPA untuk private company, PCAOB untuk perusahaan yang sudah go public. Sedangkan di Indonesia kita menggunakan yang namanya standar PSAP yang diterbitkan oleh IAP. Nah, itu ya yang perbedaan utamanya. Nah, kemudian kita lihat lagi di sini ya standar untuk yang namanya perbedaan dari ICPA dan PCAOB. Anda bisa lihat di sini ada dari ICPA itu adalah tujuannya adalah untuk memberikan opini tentang laporan keuangan. Jadi kalau Anda bisa lihat ya,
opini laporan keuangan itu kan ada 4 ya. Yang pertama itulah wajar tanpa pengecualian atau WTP, wajar dengan pengecualian WDP, atau atau misalnya yang ketiga gitu ya. Yang ketiga itu berhubungan dengan tidak wajar, atau misalnya yang keempat itu adalah disclaimer atau tidak memberikan jawaban. Sini Anda juga bisa lihat kalau untuk ICPA itu tanggung jawabnya adalah misalnya harus memiliki kompetensi dan kapabilitas. Kemudian ada yang namanya uh, comply with ethical requirement. Jadi harus apa namanya uh, kode etiknya itu ya, jadi harus profesionalnya harus diperhatikan dengan baik. Kemudian harus maintain professional skepticism dan exercise professional judgment. Jadi harus profesional, bersikap skeptis ya. Jadi seorang auditor itu yang terutama itu harus bersikap skeptis ya, di mana kita itu harus kritis melihat segala sesuatu gitu ya. Atau misalnya apakah ini benar atau tidak. Atau apakah ini wajar atau tidak ya. Kalau kita lihat di laporan keuangan itu kan tidak ada yang benar ya, tapi kalau kita lihat itulah mereka wajar atau tidak. Nah, kemudian kita lihat ya berikutnya, yaitu berhubungan dengan yang PCAOB. Nah, kalau PCAOB ini tadi kan adalah yang digunakan khususnya di Amerika ya, di mana Anda di sini nanti akan melihat bahwa standar untuk perusahaan privat di Amerika itu adalah menggunakan yang namanya GAAP. Inilah standar yang berlaku umum ya, standar akuntansi yang berlaku umum. Jadi dulu kita juga bisa melihat ya apa perbedaan GAAP dan misalnya IFRS gitu ya. Misalnya pada penggunaan metode inventory. Kalau misalnya GEEP dia masih menggunakan misalnya LIFO gitu. Sedangkan IFRS lebih menggunakan FIFO misalnya gitu. Kenapa menggunakan FIFO? Karena kalau dalam laporan keuangan dianggap lebih menguntungkan dibandingkan dengan menggunakan LIFO. Nah, kemudian berikutnya kita lihat ya, apa namanya? Apa itu audit berbasis risiko? Fokus pada risiko kejadian yang dapat menghalangi uh, universal ya, atau ini sebenarnya agak salah gitu ya. Kita cek di sini mencapai tujuannya ya, maksudnya menghalangi apa namanya perusahaan untuk mencapai tujuannya. Kemudian fokus pada risiko kejadian yang dapat menghalangi pencapaian tujuan gitu. Kemudian kita lihat juga di sini ada banyak jenis risiko penipuan atau pelaporan yang tidak tepat, penggunaan sumber daya yang tidak efektif atau tidak efisien. Kemudian fokus pada area dengan risiko tinggi dengan probabilitas tinggi bahwa kontrol tidak ada atau lemah. Jadi kalau misalnya kita lihat ya audit berbasis risiko itu bahwa bisa Anda lihat untuk apa namanya eh, di perusahaan itu ya. Jadi sebagus apapun perusahaan tanpa adanya yang namanya eh, kontrol, maka itu kita lihat perusahaannya masih lemah. Gitu. Kenapa? Sebaik apapun manajemen tanpa adanya kontrol dari seorang auditor eksternal itu akan kesulitan juga untuk mencari pendanaan ya di luar sana. Kenapa? Karena investor itu tidak bisa mempercayai atau misalnya laporan keuangan itu belum bisa dipercayai secara sepenuhnya. Takutnya kan yang namanya kita seorang investor atau kreditor kan kita akan mencari aman ya untuk melakukan sebuah investasi. Maka perlu adalah namanya audit atas laporan keuangan. Nah, kemudian kita lihat lagi tadi ya dasar-dasar dari audit itu adalah untuk opininya. Opini dari audit itu tadi adalah 4. Yang pertama itulah wajar tanpa pengecualian atau unqualified. Nah, di sini adalah semua kriteria audit itu sudah dicapai gitu. Jadi di sini tidak ada yang namanya kecurangan atau tidak ditemukannya kecurangan, kemudian si klien itu open terhadap apa saja yang dilakukan oleh si auditor, gitu, memberikan keluasan terhadap audit atau wilayah audit yang dilakukan oleh auditor, kemudian tidak menghalang-halangi auditor, gitu, tidak membatasi pekerjaan auditor, gitu ya. Nah, kemudian kita lihat juga di sini adalah unqualified, itu biasanya laporan keuangan sudah sesuai dengan standar yang berlaku, yaitu menggunakan standar akuntansi keuangan.
Nah, kemudian yang kedua itu adalah wajar dengan pengecualian atau qualified, di mana di sini semua kriteria itu sudah semua kriteria dalam laporan keuangan sudah eh, sesuai gitu. Cuma mungkin ada beberapa alasan yang membuat auditor perlu lagi untuk mencari informasi lain. Mungkin kira-kira kok ini ada kejanggalan ya, kok ini ada pembatasan ya, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga itu adalah berhubungan dengan tidak apa namanya adverse ya atau tidak wajar ya, di mana di sini auditor itu menyimpulkan bahwa laporan keuangan yang disajikan itu tidak sesuai ya atau materialitasnya dibatasi gitu atau misalnya tidak menggunakan standar yang berlaku umum gitu, dalam pelaporan keuangan. Jadi kalau tidak wajar itu kan ngeri-ngeri juga ya. Biasanya kalau auditor menemukan ketidakwajaran dalam laporan keuangan, biasanya mereka langsung mengambil sikap ya untuk tidak memberikan jawaban gitu atau memberikan misalnya, oh ini ada kesalahan nih yang atau ketidakwajaran gitu ya. Nah biasanya ini sudah mulai ditemukannya berbagai macam resiko pada laporan keuangan. Nah kemudian yang keempat gitu ya terkait dengan opini audit itu misalnya berhubungan dengan disclaimer ya. Disclaimer itu adalah tidak memberikan jawaban. Jadi ketika dilakukan pemeriksaan pada laporan keuangan, semuanya eh, laporan keuangan tidak sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Kemudian juga ditemukan banyaknya pembatasan-pembatasan yang diberikan oleh auditor. Sehingga dalam hal ini seorang auditor itu harus mempertahankan independensinya sebagai seorang auditor ya. Kenapa? Kalau auditor eksternal atau auditor independen itu namanya buruk atau kantor akuntannya buruk, maka perusahaan akan sulit untuk memberikan kepercayaan kepada mereka lagi gitu. Jadi kalau kita bekerja di bidang servis atau memberikan pelayanan terhadap jasa keuangan ataupun memeriksa laporan keuangan atau review laporan keuangan, maka kita perlu kepercayaan publik. Maka sebagai seorang auditor, Anda harus menjaga independensi dengan baik. Nah, jika ditemukan banyak kejanggalan atau misalnya dibatasi semua aktivitas Anda sebagai auditor, Anda boleh memberikan opini audit Anda itu terkait dengan tidak memberikan jawaban atau disclaimer. Nah, kemudian kita lihat di sini ya, risiko kesalahan penyajian material. Pertama itu adalah inherent risk dan control risk. Penyajian material dalam audit itu dikatakan material dan tidaknya itu ya kalau kita lihat dari nilainya gitu ya. Kalau misalnya Anda kehilangan duit 1 juta dalam nilainya 100 juta itu kan hanya 0,1% ya. Tapi kalau Anda kehilangan duit 100.000 dalam nilai 100 juta gitu ya. Sorry, kalau misalnya Anda kehilangan 10 juta dalam angka 100 juta, itu kan nilainya adalah 10% gitu. Jadi Anda bisa membedakannya adalah kalau misalnya Anda kehilangan 1 juta dalam 100 juta, berarti Anda hanya kehilangan 1%. Sedangkan kalau Anda kehilangan 10 juta dalam 100 juta, Anda kehilangan nilai angka 10% ya. Nah, kalau kita lihat antara 10% dengan 1%, nilai yang paling tinggi itu adalah 10%. Kalau misalnya Anda kehilangan uang 10%, itu berarti itu dianggap material ya. Dianggap material di sini itu akan mempengaruhi yang namanya opini audit. Jadi kalau 10 juta itu kan 10% dari 100 juta kan itu akan memberikan, oh kemana nih 10 jutanya gitu. Apakah terjadi kecurangan atau tidak. Atau bisa kita cek lagi apakah ini ada yang namanya kesalahan input transaksi atau tidak. Atau salah catat atau tidak. Itu kita perlu ditelusuri ya dalam proses audit. Nah, kemudian kita lihat di inherent risk, penilaian kemungkinan bahwa ada kesalahan penyajian material dalam akun sebelum mempertimbangkan efektivitas pengendalian internal. Seperti tadi, misalnya salah input lah angkanya gitu ya. Atau misalnya 1 jadi 10, 20 jadi 30, dan lain sebagainya. Yang namanya kita manusia kan ya, kan kadang pasti bersifat error. Nah, kemudian kontrol risk, kontrol resiko ya. Kita lihat di sini penilaian kemungkinan bahwa kesalahan penyajian melebihi jumlah yang dapat ditoleransi dalam akun tidak akan dicegah atau terdeteksi oleh kontrol internal klien. Nah, jadi kontrol itu perlu ya risiko untuk pengontrolan dalam sebuah perusahaan bahwa kadang-kadang kita sebagai seorang manajemen gitu ya harus aware
terhadap apa namanya kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, kemudian Anda bisa lihat juga di sini gitu ya, apa namanya eh, hubungan antara materialitas dan jenis opini audit. Nah, kalau misalnya level materialitasnya di sini adalah ya, kalau misalnya tadi dikatakan material atau tidaknya itulah berhubungan dengan eh, pengaruhnya terhadap laporan keuangan. Kalau misalnya jumlahnya, kalau immaterial atau tidak material ya, seperti saya contohkan di awal, kalau misalnya Anda kehilangan uang 1% dari 100 juta kan tidak terlalu bermasalah ya dibandingkan Anda menghilangkan uang 10% dari 100 juta. Nah, kalau misalnya yang 1% tidak mempengaruhi yang 100 juta, maka ini disebut dengan immaterial, maka jenis opini auditnya adalah unqualified atau wajar tanpa pengecualian atau WTP gitu. Sedangkan kalau material, misalnya itu adalah eh, tadi Anda kehilangan 10% dari 100 juta, wah kemungkinan berarti ada kesalahan nih, atau misalnya ada kecurangan nih, Anda bisa telusuri. Maka keputusannya pengguna kemungkinan besar berpengaruh, akan mempengaruhi opini audit, maka disebut dengan qualified. Atau misalnya wajar dengan pengecualian, atau misalnya mau diaudit ulang nggak, atau misalnya kita lihat nih ya, di mana kesalahannya, apakah dari input atau dari eh, pencatatan dan lain sebagainya. Nah, kemudian highly material atau materialnya sangat tinggi gitu ya. Kalau kita lihat misalnya mempengaruhi opini audit, kemungkinannya adalah eh, keputusan pengguna kemungkinan besar terpengaruh secara signifikan. Jadi auditor itu ya kalau misalnya ditemukan kecurangan atau kejanggalan yang benar-benar berdampak pada perusahaan, mereka bisa saja ya itu atau wajar gitu, memberikan eh, keterangan atau memberikan opini audit tidak wajar atau misalnya disclaimer, menolak memberikan jawaban. Kenapa? Karena saya jelaskan juga ya sebelumnya bahwa seorang auditor eksternal itu harus independen, tidak boleh memihak baik kepada uh, investor maupun kepada manajemen atau klien. Kenapa? Karena kita adalah berdirinya independen ya, tidak boleh memihak kepada siapapun. Makanya anda kalau misalnya bekerja di sebuah akuntan publik ya, atau Anda mempunyai kantor akuntan publik sendiri, maka harus bisa memahami yang namanya independensi. Nah, kemudian kita lihat di sini lagi berikutnya adalah prosedur audit. Prosedur audit dapat diklasifikasikan yang pertama itu adalah misalnya siapa sebelum audit. Apa saja langkah-langkah yang kita lakukan? Yang pertama itu adalah ruang lingkup pekerjaan yang akan ditentukan. Misalnya sebelum menentukan dengan tepat ruang lingkup tugasnya, auditor harus menentukan sifat, tujuan, dan luasan audit. Nah, jadi ini perlu ya. Kenapa perlu? Anda sebagai seorang auditor itu tidak boleh asal menerima pekerjaan. Kenapa? Kalau Anda tidak memahami bisnis klien, kemudian Anda mengaudit di perusahaan tersebut, maka risiko untuk mendeteksi kecurangan itu sangat besar. Jadi kalau misalnya Anda sebelum menerima pekerjaan, Anda pelajari dulu jenis bisnisnya seperti apa, proses bisnis seperti apa. Tujuannya apa? Untuk memberikan keamanan terhadap kita selama proses audit. Nah, kemudian berikutnya pengetahuan tentang bisnis ya. Misalnya adalah periksa aturan dan regulasi. Oke, ini benar ya. Anda periksa dulu aturan seperti apa, regulasinya seperti apa. Gitu. Dengan Anda asal terima job, gitu. Anda tidak paham. Kemudian periksa metode pemeliharaan akun. Kenapa? Walaupun kita lihat ya akuntansi itu secara umum, ya, kadang-kadang kan mereka pembukuannya kan walaupun prakteknya sama, gitu ya, cuman angka-angka yang digunakan itu kan kadang suka berbeda, gitu kan. Ya. Kemudian mintalah daftar buku rekening yang dipelihara, kemudian periksa sistem operasi pemeriksaan internal. Di internal kontrolnya juga harus diperhatikan seperti apa gitu kan. Kemudian detail teknis tentang bisnis, seperti tadi proses bisnis seperti apa, kemudian kliennya seperti apa, kemudian nasabahnya seperti apa, kemudian pekerjaan seperti apa, operasional perusahaan seperti apa, keluar masuk kasnya seperti apa, itu juga perlu Anda telusuri ya sebelum melakukan yang namanya proses audit. Nah, kemudian instruksi untuk klien. Auditor harus meminta klien untuk mengarahkan staf sehubungan dengan hal-hal berikut. Nah, misalnya pembukuan akun harus dijumlahkan, kemudian semua voucher atau transaksi harus diatur dan diajukan secara serial.
atau misalnya diurut gitu ya, misalnya dari nomor 1 sampai dengan nomor 100 gitu, atau misalnya ada 5.000 transaksi setahun gitu, ya udah Anda urutkan gitu kan, dari nomor 1 sampai dengan nomor 5.000. Kemudian jadwal debitur dan kreditur harus disiapkan gitu. Di sini adalah kapan piutang dan hutang dicatat gitu. Kapan kita menerima piutang dari pelanggan, atau kapan kita harus bayar utang ke kreditur kita, misalnya bayar utang di bank dan lain sebagainya. Kemudian daftar hutang buruk atau bad debt ya, dan meragukan harus dipersiapkan. Jadi apa saja hutang-hutang yang belum tertagih, atau misalnya hutang-hutang yang belum kita bayarkan itu juga perlu diperhatikan. Kemudian lembar stok harus dibuat, jadi stok of name ya. Jadi keluar masuk barang juga harus ada gitu. Jadi pembukuan dari stoknya atau inventory stoknya itu juga perlu dicek. Kenapa? Kalau tidak ada pembukuan pengeluaran barang, maka akan repot gitu ya untuk mengecek berapa barang masuk dan keluar. Kan nggak mungkin kan kita lakukan manual selama 1 tahun, itu kan menghabiskan waktu yang sangat panjang dan sangat lama gitu. Kemudian nama dan alamat direktur pelaksana dan manajer harus tetap disiapkan. Kemudian persiapan oleh auditor. Auditor harus mempersiapkan hal berikut. Yang pertama itu adalah distribusi pekerjaan. Jadi dalam sebuah tim, kalau kita melakukan audit di sebuah perusahaan, Anda sebagai senior atau misalnya sebagai pimpinan dari audit gitu ya, Anda harus membagi tugas kepada tim Anda. Misalnya bagian cek persediaan, cek hutang, cek piutang, cek pajak, dan lain sebagainya. Atau misalnya cek pembayaran gaji, atau cek penjualan, dan lain sebagainya. Semuanya Anda distribusikan. Tujuannya apa? Untuk meringkas atau lebih efisien, gitu, atau mempercepat proses audit. Kemudian berikutnya adalah program audit. Kemudian lagi file audit dan buku catatan audit, kemudian bukti audit. Ya, seperti saya jelaskan di awal gitu ya, bahwa bukti audit itu ada yang digital, ada juga yang bukti fisik. Jadi boleh Anda telusuri untuk bukti-bukti auditnya. Kemudian apa saja langkah-langkahnya dalam proses audit ya? Kita lihat. Pertama itulah adoption of distinctive tick. Ya, auditor harus menggunakan centang khas dari berbagai warna saat mengaudit pembukuan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menjelaskan, oh ini sudah diaudit, gitu. Ini sudah dicek berkali-kali, gitu. Jadi Anda harus memberikan tick mark gitu, atau kode-kode dalam proses audit, atau dalam lembar atau kertas kerja audit ya Anda berikan kode-kodenya. Kemudian routine checking. Ini melibatkan pemeriksaan gift, success, carry forward, dan perhitungan lainnya. Pengecekan posting ke dalam buku besar, pengecekan biaya dan saldo berbagai akun dalam buku besar, dan pengecekan transfer saldo dari buku besar ke neraca saldo. Jadi semua transaksi itu dilihat gitu ya, apakah sudah benar sesuai dengan prosesnya. Kemudian test checking atau all selective verification. Di sini auditor melalui proses pengambilan sampel memilih beberapa item dan jika ditemukan benar, menganggap bahwa sisanya juga benar. Jadi kita harus tes juga gitu ya, jangan asal terima data ini sudah benar Bu, ini sudah benar Pak ya, jangan. Dia harus verifikasi ulang. Kemudian audit in depth. Nah, dalam hal ini auditor memeriksa transaksi yang dipilih secara menyeluruh dari asalnya hingga kesimpulannya. Tujuan dasar dari jenis audit ini adalah untuk melihat apakah sistem pemeriksaan internal atau sistem kontrol efektif. Nah, ya, jadi audit menyeluruh atau audit mendalam itu ya perlu kita lakukan. Kenapa? Karena nanti ya kalau sebelum kita memberikan opini audit, kita benar-benar harus mempelajari dulu apakah ini sudah sewajarnya atau tidak gitu. Jangan sampai Anda sebagai seorang auditor salah memberikan opini. Kalau salah memberikan opini audit akan merugikan investor dan kreditor sehingga nanti Anda bisa dituntut oleh pihak-pihak yang berkepentingan di perusahaan tersebut. Kenapa dituntut? Karena salah memberikan opini audit. Itu ya. Jadi memang perlu kehati-hatian atau bersifat skeptis ya dalam proses audit. Nah, itu ya beberapa contoh dari kasus-kasus yang kita lihat ya bahwa untuk mempelajari yang namanya audit itu tidak mudah ya. Jadi sekali lagi, kalau Anda mau apa namanya menjadi seorang auditor, Anda harus paham dulu dasar-dasar dari audit. Kenapa? Karena
sebenarnya ya audit ini kan adalah salah satu profesi yang diimpikan oleh mahasiswa-mahasiswa yang lulusan akuntansi ya. Jadi saya harap pada sesi kali ini Anda bisa mendapatkan sedikit pelajaran ya dari apa yang sudah saya jelaskan. Oke, terima kasih dan selamat siang.